Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Facebook yang berbahagia, alhamdulillah walhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hari ini hari Sabtu, kita sudah memasuki puasa yang ke-12. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kasih sayang, ampunan, kekuatan kepada kita untuk menjalankan puasa ini sampai pada hari yang terakhir di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang sehari di bulan ini tidak bisa disaingi oleh satu tahun pada selain bulan ini. Semoga kita selalu bisa mengisi bulan ini dengan amal-amal yang baik, yang saleh, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ila muallifi hadzal kitab asy-syekh al-imam Muhammad al-Qaradawi wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa walidina wa jami'i man ahyal Islam fi jami'i anha'il alam, khususan di hadzal qaryah. إلى روح شيخنا أحمد فضل المنجي وزوجه شيخنا محمد أحمد سلمى وشيخنا محمد عبد الرزاق شيخنا عبد الرزاق. Semua guru-guru kita yang mencurahkan ilmu, memberikan ilmu dengan tulus ikhlas kepada kita, semoga di alam barzah Allah memberikan ampunan, kasih sayang, memberikan raudhah min riyadil jinah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kajian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama'u. Qala berkata al-ulama'u, ulama. Wali anna zakata, dan karena sesungguhnya zakat itu ahadu arkanil Islam, salah satu rukun Islam. Falam tajib, maka resikonya falam tajib, maka zakat itu tidak wajib ala kafirin, atas orang kafir, karena dia rukun Islam, sehingga hanya orang Islam yang dituntut untuk melakukan itu. Kasolati, sebagaimana sholat, orang kafir tidak dituntut melakukan sholat. Wasyami, dan puasa. Memang di dalam usul fikih itu ada yang menarik ya, di dalam nazam tashilu turuqat nazmul waraqat wal mu'minuna fi khitabillahi qad dakhalu ila as-sabi was-sahi wa dzal jununi kulluhum lam yadkhulu wal kafiruna fil khitabi dakhalu. Jadi orang mukmin itu yang masuk khitabullah semuanya, kecuali anak kecil, orang yang lalai, dan orang gila. Kemudian wal kafiruna fil khitabi dakhalu. Orang kafir itu semuanya juga masuk khitabullah. Dia diwajibkan salat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Bisa idil furu'i lisyariah wa fil ladzi bidunihi mamnu'ah. Orang kafir itu dikhitabi semua ajaran-ajaran Islam, tapi juga dituntut untuk masuk melakukan sesuatu yang tanpanya itu tidak sah itu dilakukan. Wa dzalikal islamu fal furu'u tashihuha bidunihi mamnu'u. Yang dimaksud
tanpa itu tidak sah adalah Islam, bersyahadat. Karena fu'uru syariah furu'ul fiqh, cabang-cabang syariat itu tidak sah tanpa Islam, karena passwordnya itu Islam. Menarik ya. Wal kafiruna fil khitabi dakhalu fi sa'iril furu'i lisyari'ah wa fil ladzi bidunihi mamnu'ah wa dzalikal islamu fal furu'u tashihuha bidunihi mamnu'. Dengan bahasa yang diplomatis itu ya. Luar biasa. Wa hunaka di sana ta'lilun akhar, ada ilat yang lain. Dzakarahu Syairazi, yang disampaikan oleh Imam Syairazi, wa aqarrahu Nawawi, ditetapkan oleh Imam Nawawi. Minas Syafi'iyyati, dari ulama pengikut Imam Syafi'i. Abu Ishaq Asy-Syairazi dengan Imam Nawawi itu satu level ya, satu masa, ulama besar. Beda masa berarti ya. Ada yang satu masa ulama siapa ya, dengan Imam Asy-Syairazi, Imamul Haramain. Karena Imam Nawawi ini mensyarai Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Muhadzab ini karya Imam Asy-Syairazi. Al-Luma' yang disyarah oleh Ghaizal, Al-Bayanul Mulama an Alfazil Luma. Faqad zakara, kedua tokoh ini, Imam Asy-Syairazi dan Imam Nawawi ini, menyebutkan fi adami wujubiha, tentang tidak wajibnya zakat, alal kafiril asli, atas orang kafir yang asli, memang orang kafir sungguhan. Apa ilatnya? Annaha, sesungguhnya zakat, hakun, itu hak, lam yaltazimhu, hak yang tidak mengikat orang kafir, fala yalzamuhu, maka tidak wajib hak itu kepada orang kafir. Sawa'un akana harbiyan am zimmiyan, baik dia itu kafir harbi atau kafir zimmi, kafir yang ingin merusak eksistensi Islam, ingin berperang, atau kafir yang bisa koeksistensi, bisa hidup berdampingan dengan orang muslim. Fala yutalabu, maka tidak dituntut kafir itu dia dengan zakat, fi kufri, selama dia masih kafir, selama dia masih belum bersyahadat. Wa in aslama, dan ketika dia masuk Islam, orang kafir itu, lam yutalab biha, maka tidak dituntut untuk membayar zakat fi muddatil kufri, pada masa kekafiran. Seperti yang kemarin saya sampaikan, misalnya orang masuk Islam ini pada usia 60 tahun, maka sejak balik sampai usia 60 tahun dia tidak dituntut untuk membayar zakat. Tentu ini al-masyaqqah tajlibu taisir ya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan, menghendaki Islam ini dipeluk dengan indah, dengan damai, dengan dengan ceria, bahagia, bukan dengan pembukaan dan pembenganan yang ala ghairi taqatil bashar, di luar kemampuan manusia secara umum. Wa idza kanat, dan ketika zakat itu la tajibu, tidak wajib, ala ghairil muslimi, pada non muslim, fahya la tasihhu minhu aidan biwasfiha ibadatan law addaha, karena zakat itu tidak wajib bagi
orang muslim, fahiyya maka zakat itu la tasihhu, tidak sah zakat itu, minhu dari ghairul muslim, dari non muslim. Aidon begitu juga biwasfiyah, dengan memberikan sifat zakat yang dilakukan, wa ibadah dan ibadah, lau ada ha, jika orang kafir itu menunaikan, jika orang kafir ada yang memberikan zakat, itu tidak dianggap ibadah karena itu bukan kewajiban bagi dia. Dan ini ada ya, ada pernah itu pada tahun berapa ketika Pak Jokowi itu membayar zakat mal di kantor kepresidenan, tim dari Basnas pusat datang dan banyak sekali asisten-asisten presiden yang itu non muslim yang ikut membayar itu, membayar apa kewajiban berzakat. Itu tidak dianggap ibadah. Kenapa? Lingtifa'i syarti al-awwal, lingtifa'i syarti karena tidak ada syarat al-awwali yang pertama, lil qabul, untuk diterimanya amal itu tidak memenuhi syarat. Wa huwa al-islam, syarat utama, syarat yang pertama, syarat yang fundamental adalah Islam. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kita telah mendahului, menetapkan mereka pada apa yang mereka amalkan, faja'alnahu haba'an mansura, kita jadikan amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Karena memang ini menjadi password. Ini dalam salah satu tulisan pernah ditanyakan, pernah digambarkan begini. Ada seseorang yang mengikuti pelajaran di luar kelas. Dia menyerap ilmu, tapi dia tidak daftar sebagai siswa lembaga pendidikan itu. Meskipun dia menyimak, bahkan kemampuannya di atas rata-rata karena kesungguhannya, tapi dia tetap tidak dapat ijazah, tetap dia tidak dapat rapot, tidak masuk absensi, karena dia tidak registrasi, dia tidak daftar. Jadi digambarkan seperti itu. Jadi meskipun dia beramal baik, tetapi karena belum terdaftar sebagai hamba Allah, belum terdaftar sebagai agama, masuk agama Allah, maka dia tidak terdaftar. Semua amal kebaikannya tidak masuk list amal mereka menurut kita, keyakinan kita. Itulah firman Allah, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Al-Furqan ayat 23. Walakin minal ma'ruf, dan sungguh termasuk dari kebaikan itu, anna a'malal khairi tukhaffifu minal azab. Anna a'malal khairi, sesungguhnya amal-amal baik, menolong orang lain, berderma kepada orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan, tukhaffifu, itu meringankan amal baik itu, minal azabi, dari siksa fil akhirat, di akhirat. Tetapi amal baik itu tetap bisa meringankan siksa di akhirat. Fal azabu darokatun, siksa di akhirat itu bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Kama anan na'ima darajat, sebagaimana kenikmatan di akhirat, di surga itu juga bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Wahada, ini keterangan ini bahwa orang kafir itu tidak masuk, tidak karena tidak melakukan registrasi itu dengan bersyahadat, tidak wajib zakat itu, dan tidak dianggap ibadah kalau dia itu berzakat, meskipun bisa meringankan siksa dia di akhirat. Wahada, keterangan yang tadi disampaikan kulluhus, semua keterangan itu, fil kafiril asli, dalam konteks
orang kafir yang asli. Amma man futina, adapun orang yang terkena fitnah wartadda, kemudian dia murtad, keluar dari Islam. Wal a'yadu billah, perlindungan kita hanya kepada Allah. Fa in kanatiz zakatu qad wajabat alaihi, fa in kanat, maka jika ada zakatu zakat, qad wajabat, sungguh telah wajib zakat itu, alaihi, kepada kafir yang murtad itu, fi hali islami, ketika dia masih Islam, fala taskutu, maka tidak gugur zakat itu, alaihi, kepada orang yang murtad itu, birriddati, sebab murtad. Li'annaha, karena sesungguhnya zakat itu hakun, hak sabata, yang tetap, wujubuhu, wajibnya hak itu, falam yaskut, maka tidak gugur hak itu, biriddati, sebab murtadnya orang itu, kaghoramatil mutlafat, seperti meminta ganti rugi sesuatu yang dirusak. Jadi ketika orang itu murtad, sudah Islam, ketika di Islam dia sudah wajib zakat, maka ketika dia murtad dia tetap kena tanggungan zakat. Artinya ketika nanti dia kembali masuk Islam, maka berapa kali dia tidak berzakat itu harus ditarik. Wahada, keterangan ini inda Syafi'iyati, menurut ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i. Khilafan, keterangan ini berbeda li Abi Hanifah, pada Imam Abu Hanifah. Wa amma zamanur riddati, adapun era kemurtadan, ketika murtad, faqad ikhtalafa, maka sungguh berbeda pendapat, fihi, ketika zamanur riddah, fuqaha Syafi'iyah, ulama-ulama ahli fiqih dari kalangan mazhab Syafi'i. Wakhtara, memilih ba'duhum, sebagian Syafi'iyah, al-qat'a, dengan pasti, memutus dengan pasti, biwujubi zakat, dengan wajibnya zakat. Meskipun dia murtad, tapi tetap sebagian Syafi'iyah mewajibkan berzakat. Wahwa makhtar, wahwa pendapat al-qat'u biwujubi zakah, ma itu pendapat akhtaru, yang saya memilih pendapat ini. Inilah pendapat yang saya pilih. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya zakat itu hakun, menjadi hak, lil fuqara, bagi orang-orang fakir, wal mustahiqin, dan orang-orang yang berhak. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 golongan yang harus diperhatikan, yang harus diperjuangkan nasibnya, yang harus disapa, dicukupi kebutuhannya, sehingga orang yang murtad sekalipun dipaksa untuk mengeluarkan zakat. Limadza, karena apa, lam yujib, tidak mewajibkan, al-islamu, agama Islam, az-zakat, zakat, ala ghairil muslimin, pada selain orang Islam. Kenapa Islam tidak mewajibkan zakat itu pada non-muslim? Why not? Mengapa tidak? Waqad ya'unnu, dan terkadang bersusah payah, artinya terkadang bercapek-capek ria. Huna, di sini, soalun, pertanyaan, liba'din nas, bagi sebagian manusia. Kadang ada sebagian manusia yang sungguh-sungguh bertanya pada masalah ini. Fayaqulu, maka sebagian manusia itu bertanya, innal Islam qad wassa'a ahlal kitab.
Innal Islam, sesungguhnya Islam qad wasa'a, sungguh telah meluaskan Islam itu ahlul kitab, pada ahlul kitab. Wa manna fi hukmihim, min ghairil muslimin. Wa manna, dan memberikan anugerah, fi hukmihim, di dalam hukumnya ahlul kitab, min ghairil muslimin, dari selain orang-orang Islam. Fa'atahum, maka Islam memberikan kepada mereka zimmatallah, jaminan Allah, tanggungan Allah, wa zimmata rasuli, dan tanggungan atau jaminan utusan Allah, ala ya'ishu, supaya mereka hidup fi kanafi daulatil Islam, di dalam perlindungan negara Islam. Islam kan juga memberikan hukum kebijaksanaan kepada non-muslim bisa hidup dengan damai di negara Islam dengan jaminan keselamatan, perlindungan dari Islam. Masunatan hurmatuhum, kemuliaannya dijaga. Makfulatan hurriyatuhum, kemerdekaannya ditanggung. Lahum malil muslimin, mereka juga mendapat perlakuan yang sama dengan orang-orang Islam. Wa alaihim ma'alaihim, dan bagi mereka juga mendapatkan sanksi ketika melakukan pelanggaran sama dengan orang muslim. Misalnya melanggar tentang keamanan, ketertiban, dan lain-lain. Kemudian muncullah pertanyaan, falimada, maka kenapa? Farraqa, memisahkan, membedakan al-islamu, Islam, fi zakah, di dalam hukum zakat, bainal muslimin, antara orang-orang Islam, wa ghairihim, dan selain muslimin. Mereka diberikan hak hidup, hak perlindungan harta, hak kebebasan bermasyarakat, tetapi mengapa mereka dibebaskan dalam konteks zakat? Mengapa mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat? Minal aqalliyat, dari hukum-hukum yang prioritas, ya, yang apa namanya, yang sedikit. Ini mestinya harus masuk hukum yang diprioritaskan oleh Islam. Bagaimana Islam juga menarik zakat kepada non-muslim. Alladzi tastadillu, di mana mereka berlindung bidzilli daulatihim, di dalam perlindungan negara al-muslimin. Hadza, ini ya, untuk menjawab pertanyaan ini. Hadza, masih ada pertanyaan itu. Hadza ma'ana zakata taklifun istimaiyun. Hadza, ini ma'ana zakata, beserta sesungguhnya zakat, taklifun istimaiyun, itu pembebanan yang sifatnya sosial, wa dharibatun maliyah, dan sejenis pajak yang sifatnya materi. Tungfaku hasilatuha, diberikan, dibelanjakan hasil daripada zakat itu fi musa'adati du'afa, untuk membantu orang-orang lemah, wal muhtajina, dan orang-orang yang membutuhkan, min ra'ayal daulah, dari warga negara, rakyat negara. Sedangkan zakat ini kan dikembalikan kepada warga negara. Dari orang-orang yang dijaga oleh negara. Walil jawabi, untuk menjawab an hadza soal, dari pertanyaan ini, awit tasa'ul, orang-orang yang pura-pura bertanya, yang bagi seyogyanya lana, bagi kita, anubayina, maka seharusnya kita jelaskan, annahuna i'tibaraini,
yabduwani liman yata'ammalu haqiqata faridata zakat. Anahuna, sesungguhnya di sini i'tibaro ini ada dua pertimbangan. Ada dua pertimbangan yabduwani. Yang keduanya menjadi tampak liman yata'ammalu, bagi orang yang mau berefleksi, merenung secara mendalam. Hakikata faridati zakat, merenung substansi hakikat kewajiban zakat. Apa kira-kira dua pertimbangan itu? Al-i'tibarul awal, pertimbangan yang pertama, alasan yang pertama ini, annaha, sesungguhnya zakat taklifun istima'iyun, itu pembebanan sosial, wa haqqun ma'lum, dan hak yang jelas, lisa'ili, bagi orang yang minta, wal mahrum, dan orang yang terhalangi, terakses ekonominya, wa daribatun, dan sejenis pajak, upeti maliyatun, yang sifatnya harta, aujaballahu, yang Allah wajibkan, aujaballahu ta'ala untuk khoda, supaya zakat itu diambil min aghniya'il ummah, dari orang-orang kaya di antara umat Islam, dituradda, supaya dikembalikan harta itu ala fuqara'iha, kepada orang-orang fakir, kiaman, untuk menegakkan bihaqil ukhuwah, dengan hak persaudaraan, supaya kebersamaan kaya miskin bisa tegak di negara Islam, di sebuah negara. Wa haqqil mustama', ini juga hak sosial, wa haqqillahi azza wa jalla, dan hak yang berkaitan langsung dengan Allah azza wa jalla. Ini pertimbangan yang pertama. Al-i'tibaru tsani, pertimbangan yang kedua, annaha, sesungguhnya zakat ibadatun, itu ibadah, min ibadatil Islam, dari beberapa ibadah Islam, wa di'amatun, dan pilar, sandaran, kekuatan utama, minad da'aim, dari pilar-pilar Islam al-khamsi, yang 5, allati qama 'alaiha, yang berdiri atasnya, bina'uhu, bangunan Islam ini, sya'nuha, maka urusan zakat itu, sya'nu syahadain, juga urusan dua kalimat syahadah, wa iqamatus shalah, dan mendirikan salat, wa shaumu ramadan, dan puasa bulan Ramadan, wa hajjul baitil haram, dan haji di Baitullah al-Haram. Jadi betul bahwa zakat itu hakun istimaiyun, hak sosial, tetapi jangan lupa bahwa zakat ini adalah da'aimul Islam, salah satu pilar Islam untuk melengkapi bangunan Islam yang kokoh, sehingga zakat ini tidak bisa dipisahkan dari 4 rukun yang lain, mulai dari syahadat, sholat, puasa, dan haji. Maka 5 rukun Islam ini adalah satu bangunan yang tak terpisahkan. Ini dua pertimbangan. Waqad bayyana min qablu, dan sungguh telah kami jelaskan pada bagian sebelumnya, kaifa qarranaha al-Qur'anu bis-shalah fi asyaratil mawadhi'. Mengapa Allah membarengkan di dalam Al-Quran, kaifa qarrana al-Qur'anu bis-shalah, selalu bersama dengan sholat Al-Quran itu. Jadi zakat itu selalu bersama sholat di dalam Al-Quran, fi asyaratil mawadhi', dalam tempat yang banyak sekali. Wa ja'alaha ma'at taubati minasyirki, wa ja'ala, dan Allah menjadikan zakat itu ma'at taubah, bersama taubat, minasyirki, taubat dari kesyirikan, wa iqamatis shalah, dan bersama taubat dan mendirikan sholat, madharat dukhul, tempat menampakkan orang itu masuk fil Islam, di dalam Islam, wastihqaqa,
ikhwatil muslimin, dan punya hak persaudaraan sesama umat Islam. Kama anna ba'don, sebagaimana sesungguhnya sebagian min asumi zakat, dari bagian zakat, yusrafu, digunakan sebagian itu fi nusratul Islam, untuk menolong agama Islam, wa i'la'i kalimatihi, dan menegakkan kalimat Islam, wal masalihil ammah, dan kemaslahatan umum, li da'watihi, untuk dakwah Islam, wa daulatihi, dan negara Islam. Jadi zakat itu digunakan memang spesifik untuk urusan Islam, mengokohkan persaudaraan Islam, kemudian berorientasi membangun peradaban Islam, mengokohkan negara Islam, dan merekankan, memberdayakan ekonomi orang-orang Islam. Wadzalika, apa yang dimaksud itu? Huwa sahmu fi sabilillah, itu adalah bagian fi sabilillah. Jadi menegakkan kalimat Islam, kemaslahatan umum untuk dakwah Islam dan lain-lain. Wa minha, sebagian dari bagian zakat itu juga ada yusrafu, yang ditasarrufkan, fita'lifil qulub, untuk menghibur, menguatkan hati, atau menetapkan hati itu alaihi, pada Islam. Wa dzalika, apa yang dimaksud itu, wasahmul muallaf qulubuhum, itu bagian di dalam asnaf samanya, namanya muallaf qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam, hatinya masih lemah, akidahnya masih lemah, sehingga perlu untuk dikokohkan akidahnya itu. Fa'idha ja'a, maka ketika datang fi ba'dil ahadis, pada sebagian beberapa hadis, annaha, sesungguhnya zakat tukhadu, diambil zakat itu, minal aghniya, dari orang-orang kaya, litorodda, supaya dikembalikan zakat itu, alal fuqara, pada orang-orang fakir. Fadzalika, maka hadis yang menjelaskan itu, ala sabilil iktifa, itu dengan jalan menganggap cukup, bil maksudil awal, dengan tujuan yang pertama, li zakah, tujuan yang pertama dalam zakat, apa itu? Wahwa ighna'ul fuqara. Jadi maksudul awal, tujuan yang pertama dalam zakat itu adalah mencukupi kebutuhan orang-orang fakir, membuat mereka mandiri, membuat mereka berdiri sendiri. Walakin al-Qur'ana, dan tetapi Al-Qur'an, fassola, memerinci Al-Qur'an itu, lana, bagi kita, pada kita, masorifa thamaniyatan, tempat-tempat tempat-tempat yang harus diberikan zakat, yang ada 8 itu, yang inamas shadaqatu lil fuqara itu. Minha ma dzakarnahu, sebagian itu apa yang sudah saya sampaikan, al-mu'allafah qulubuhum wa fi sabilillah, ada al-mu'allafah qulubuhum dan ada fi sabilillah. Walihadzal i'tibar, dengan pertimbangan ini, abad tidak mau tidak menerima, membangkang atau mencegah samahatul Islam, toleransi Islam, kelapangan Islam, wahasasiyatuhu, dan ketegasan Islam, fi muamalati ghairil muslimin, di dalam berinteraksi dengan berinteraksi kepada non muslim, wahtirami aqaidihim, dan menghormati keyakinan mereka, ayyu farridu alaihim dharibatan, ayyufrido, Islam mewajibkan, artinya Islam tidak mau mewajibkan alaihim, kepada mereka, dharibah, satu macam pajak,
laha sibghah diniyah, yang punya karakter agama wadihah yang jelas. Tentu tidak diwajibkan sebuah kewajiban yang menjadi pilar agama secara khusus. Kata annaha, sehingga sesungguhnya zakat itulah tu'addu, itu justru dianggap syairatan min syairihil kubra, syiar dari beberapa syiar Islam yang besar. Wa ibadatan, dianggap ibadah min ibadatihil arba, dari berbagai macam ibadah Islam yang ada 4. Wa ruknan, dan menjadi rukun min arkanihil khamsah, dari beberapa rukun Islam yang ada 5. Jadi itu ada 2 pertimbangan ya. Jadi pertimbangan yang pertama adalah zakat itu hakun istimaiyun, hak sosial, juga hakullah. Yang kedua adalah zakat itu spesifik untuk Islam, spesifik sebagai salah satu pilar bangunan Islam yang mengokohkan sebagaimana 4 pilar yang lain, mulai dari syahadat, sholat, puasa, dan haji. Demikian pengajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.